sudah berdakwah untuk tidak melakukan sesuatu itu. Paham? Jenengan berdakwah, hadir di pengajian atau menyampaikan pengajian, itu berarti dengan ngajak orang untuk bisa mengajian. Tapi kalau jenengan mengatakan aku belum isi pengajian karena saya tidak mampu melaksanakan itu, maka jenengan sudah memberi keteladanan orang lain untuk tidak mengajian. Paham orang ini? Nyontoni ngajak oke, dicontoh. Nyontoni tidak ngajak, yo dicontoh tidak ngajak. Terus bagaimana? Nah, makanya itu proses. Kita mengajak itu sekaligus ngajak dirinya sendiri gitu. Ada Pak, teman kita gitu, aku gak kondisi mengajar, mau aku bisa melakukan. Saya kelihatan bagus. Omongan mereka kan ditiru banyak orang loh. Aku gak dapat, maka aku loh bisa melakukan. Kalau semua orang yang begitu gimana? Orang yang dakwah, nah gak ada dakwah. Makanya sekali lagi keteladanan itu melekat dalam proses dakwah. Jadi bukan berarti kita ngeki contoh lagi ngandani, bukan, tapi ngeki contoh itulah dakwah. Kita melakukan perbuatan itulah berdakwah. Kalau perbuatan kita baik, berarti kita ngajak berbuat baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik, berarti kita mengajak orang berbuat tidak baik. Bingung bijak. Nah, makanya kan tugas kita mulai dari tugas Nabi dan Rasul adalah dakwah. Tugas pengikut para Nabi Rasul adalah melanjutkan risalah dakwah. Muhammadiyah berdiri, visi-misinya adalah dakwah. Penjaringan posisinya sebagai pimpinan daerah dengan cabang yang rapi, tugasnya adalah dakwah. Dengan takbir masjid tugasnya adalah dakwah. Maksudnya apa? Ibu-ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga tugasnya apa, Bu? Dakwah. Bapak sebagai pelawak tangga harus dakwah. Ini ada konsekuensi, Pak. Maka kita harus berusaha bisa melakukan apa yang kita dakwahkan berdasarkan kemampuan kita. Ada beberapa hal contoh yang ketidakmampuan itu tidak menghentikan proses dakwah. Nabi Nuh misalnya menasihati istri, anaknya durhaka. Apakah itu menghalangi Nabi Nuh untuk berdakwah pada orang lain? Tidak. Ya kan, walaupun sebenarnya kita harus memberi contoh keluarga kita kan. Tapi namanya hidayah itu kan terdapat dari Allah. Jangan membuat kita berhenti berdakwah gara-gara ada anak istri kita yang durhaka. Contoh itu. Dalam soal haji, Nabi banyak bersabda, berkata ya, dalam hadisnya, di saat Nabi belum haji, karena Nabi itu hajinya hanya sekali dan hajinya pun haji wada, haji terakhir. Maka Nabi dalam hal mengatakan kasus-kasus tentang haji, waktu itu Nabi belum berhaji, nggak masalah. Karena apa? Ada unsur syar'i, ada hambatan. Karena waktu itu memang dilarang. Jadi tidak haji waktu itu hamba berat. Tambahan dari orang kafir boleh saja. Tapi begitu aman, namanya umroh dicegat kan ya. Nah, lalu baru haji itu pada usia akhir sebagai haji wada atau haji perpisahan. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi pijakan kita untuk berdakwah dengan keteladanan. Namun kita sepakati dulu ya, kita dakwah dengan keteladanan, sepakat? Ya, kalau secara umum gitu ya, mana mungkin kita bisa ngajak masyarakat ke masjid kalau kita tidak ke masjid. Bagaimana bisa kita ngajak pengajian kalau kita tidak pengajian? Dan kalau berorganisasi bersarikat begini membagi tugas tidak
tidak berarti tidak memberi contoh. Kadang-kadang tidak mau pengajian seperti ini hanya sudah masih sampai ya pimpinan daerah yang rasa teko gitu. Ya menurut saya, perasaan saya gitu kok kurang pas. Bagaimana saya ngaturi penjenengan untuk bisa hadir ke pengajian munadharah kalau saya tidak pernah datang ke pengajian munadharah? Pelo kan, betul kan? Kita kan pelo itu kalau kita mau aja setelah kita tidak memberikan contoh. Ya, walaupun saya duduk di sini tanpa harus bicara, ya tanpa harus bicara, tapi kan duduk saya itu sudah memberikan contoh. Saya datang tidak harus isi pengajian. Ini kelemahannya Mubarak, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, penyakitnya Mubarak itu kalau sudah lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Ayo, siapa mau sing ngaco? Lebih suka berbicara daripada mendengarkan, itu penyakitnya Mubarak. Lu kok pernah anak pengajian? Aku udah jatah misi. Apa yang bilang kok jadi Mubarak apa dan isu pengajian? Rumah saya Mubarak, Ustaz, Kiai, orang patut pengajian itu. Siapa bilang? Hadir ke pengajian itu paling sama dengan yang isi pengajian sebenarnya. Ada keutamaan karena dalam hal keilmuan manfaatnya ilmu itu. Dakwah mau berdakwah sama dengan orang yang didakwah, kita wajib berdakwah dan wajib siap didakwah. Di saat dengan bicara wajib bicara, di saat dengan mendengarkan wajib mendengarkan. Tujuh, nih pimpinan-pimpinan ini, ya pimpinan-pimpinan yang sabar kehanting gitu ya. Di saat dengan bicara wajib bicara. Tapi di saat dengan posisinya mendengarkan, ya wajib mendengarkan. Coba pimpinan ragil rumah. Ya. Ada contoh yang menarik dalam surat Al-Ahzab itu ya, yang biasa sering kita baca dan sering bacanya biasanya di saat-saat bulan Rabiul Awal atau mulut. Pada itu nggak ada hubungannya dengan mulut. Jadi lakukan laku fi Rasulillah suatu hasanah itu terturun terkait dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab itu apa? Mana Ahzab itu? Pasukan koalisi, jadi golongan-golongan Ahzab itu. Karena orang-orang non Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Musyrik begitu waktu itu, orang kafir semuanya bersatu untuk memusuhi Islam. Jadi kalau orang kafir itu kalau sudah berhadapan dengan orang Islam bersatu, itu Nasr sendiri. Ya, saya itu pernah jadi terus saya KUB 7 tahun bersama Mbak Wajib, nah, sahabat Pengsan. 17 pengurusnya, yang 4 non Kristen, Katolik, Hindu juga, Konghucu juga ada. Setiap ada permasalahan, misalnya voting gitu ya, saya Islam setuju, saya papat itu harus setuju. Jadi kalau Islam setuju, yang Islam kemudian yang tidak Islam 4 ini kompak, sama-sama melawan Islam. Oh, menurut ya. Nah, saat perang Ahzab begitu, pasukan muslim dikepung, kondisinya mencekam, ya karena dikepung itu. Sudah ceritanya itu sampai terakhir dengan usulannya Salman Al-Farisi itu untuk membangun Khandaq atau parit itu. Nah, kemudian disepakati Rasulullah gawe parit. Nah, ketika dalam perang Khandaq itu ada banyak contoh yang harus kita contoh. Bukan seluruh kepribadian Nabi, ada poin-poin yang kita ambil contoh dari Nabi saat perang Khandaq itu. Ini tafsir khusus. Tafsir bukan fi Rasulullah SAW itu di dalam pribadi Rasulullah secara keseluruhan itu ada contoh yang
baik. Tapi menurut sejarah turunnya ayat pada perang Khandaq itu ada contoh pribadi Rasulullah yang harus ditonton. Apa itu? Cari konsep dakwah ini. Oh, saat Rasulullah dan sahabatnya mencekam menunggu karena dikepung itu menunggu wahyu, turunnya wahyu. Ada sahabat yang matur Nabi, enggak, kita bertindak. Masa kita diam dikepung? Ya mati loh. Dikepung aja sing kepung penak dulu. Yang kepung dengan dikepung enak mana? Enak yang kepung. Yang kepung bisa adus. Bisa mana bebas. Yang dikepung susah. Pasukan itu susah, panik bingung. Ya, aman matur pada dan sedang Nabi ini bertindak awake dhewe nyerang apa menyerah. Nabi mengatakan Nabi dulu kose sabar, kita menunggu wahyu. Udah satu poin apa tuh contoh yang pada di Nabi sabar, kesabaran Nabi menghadapi orang yang paling, kemudian Rasulullah tenang, sabar dulu lah, tenang saja, Allah bersama kita. Ya, ada yang musuh Nabi ngancam Nabi kalau tidak ngambil langkah, saya mau menyerah pada musuh, saya mau ikut musuh. Nabi mendengar itu masyarakat itu muncul sikap Nabi dengan agak keras, tegas. Kalau kamu mau ikut musuh menyerang, silakan. Untuk Muhammad ya kontrol. Ya, saya ingin tahu siapa orang yang imannya kuat dan siapa yang munafik, kata Nabi. Contoh Nabi apa ini? Tegas. Nabi sabar, tapi juga tegas. Contoh Nabi, sikap Nabi ini membuat para sahabat itu luar biasa ya. Kemudian lagi sudah hampir melelahkan itu, Salman Al-Farisi usul pada Nabi, perang itu, strategi perang itu termasuk wahyu atau termasuk akal? Nabi menjawab, yang wahyu dia, yang akal dia. Sama menjawab, kalau itu soal wahyu pun direk pun pasrah keluar negara wahyu dari. Tapi kalau urusan akal, saya punya usul. Oke, kalau perang itu berdasarkan wahyu. Kalau strategi perang, caranya perang itu berdasarkan akal. Bisa diambil ilmunya. Dakwah itu wahyu. Perintah berdakwah itu wahyu. Caranya berdakwah itu akal. Jadi dengan namun cepat-cepat memponis bid'ah sunnah ya. Wah, pengajian aku nadorok bid'ah kuwi. Nabi bisa wae mau pengajian wae enak. Nadorok istilah nadorok tak bisa dalam. Orang enak ya. Ini strategi cara perintah dakwah itu wahyu, caranya Oke, Nabi mengatakan begitu. Silakan, kamu mau usul apa? Saya usul strategi cara perang Nabi. Apa caranya? Membangun parit supaya Khandaq itu diterima oleh Nabi. Pernah kok dari karen. Gue strategi perang kok. Dan nyatanya diterima oleh Nabi dan dilakukanlah kerja bakti membangun parit. Contoh apa ini? Contoh apa itu? Nabi menerima usul, berarti bermusyawarah. Nabi tidak memaksakan kehendak dalam ranah urusan dunia, ya dalam dunia Nabi memusyawarahkan. Strategi perang urusan strategi akal. Maka siapa yang punya kelebihan boleh usul. Jadi pimpinan harus boleh perang bel.
diusuli gak mau, mau ikut jumalan aku itu urusan wahyu memang Nabi cakep, tapi urusan strategi ayo siapa yang mau usul menanggul ini, siapa yang mau usul strateginya dirubah gimana ya. Pak Muslim baru berpikir strategi Ramadan kopi pengajian menanggul ini kayak dulu dengan pengajian link dengan buka bersama itu kuatir ngebuat isi di enggak apa-apa lah ya, keliling dari cabang ke cabang atau dari rumah ke rumah ya, kuatir ngebuat itu sesok lah apa-apa strateginya kayak gitu ya, strategi lewat ini kita ini strateginya ya memang harus buka bersama itu juga strategi buka bersama itu yang mampu saja, kalau nggak mampu ya bersama-sama monggo nanti itu strategi. Nggak ada contohnya Nabi mengajar buka bersama ya. Jadi kita strategi silahkan, kita punya kreativitas cara untuk berdakwah, cara berdakwah luas perintahnya Al-Quran wahyu ini caranya musyawarahnya Nabi begitu, berarti Nabi demokratis. Lalu nah ini contoh dari Nabi. Yang keempat silakan dianalisa. Setelah diterima usul membangun parit, Rasulullah memberikan contoh kerja bakti ya, memanggil cakul linggis duduk waktu gotong rumah sampai seperti pada membangun Masjid Kuba ya, Nabi memanggul batu, memanggul tanah itu sampai di dadanya gitu kotor ya. Rasulullah di depan, Rasulullah kerja keras untuk membangun parit. Sudah jelas kan contoh yang keempat apa? Nabi nyontoni kerja keras. Ini jangan di plek gitu ya, nek ono pimpinan kudu ning ngarep ora mesti Pak ya, jadi tapi juga jangan serta-merta pimpinan hanya tudang-tuding, jangan. Tapi kita juga tidak harus pimpinan di depan, tidak harus. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Tapi tugas kita adalah ya menyemangati. Ya kalau contoh itu menyemangati ya bagus. Nah saya itu kalau mau nyontoh itu juga boleh kok. Kerja bakti gitu ya. Saya nyetel cangkul itu rekor. Tapi harapan nyontoh gitu ya. Tapi ada di Henok Gosari sana itu kerja bakti. Ada yang bilang jangan seperti dia itu. Nah makro dia guru. Nah apa tak guru Israel itu dan Budi. Ada gitu banyak. Ya karena nggak bisa nyontohin, nggak mau nyontohin. Nah kita cobalah, kita berusaha nyontohin walaupun itu ya tidak harus kerja bakti gitu. Pengajian ini itu Pak Muslim nyontohin hadir awal oh telat ya ada acara di Boyolali ini bapak-bapak yang sekolah kader tadi ya pindah ke sini semangat seharian itu, saya juga seharian kok ya, jadi berangkat pagi sampai nanti saya pulang tengah malam. Mari kita ada acara lagi ya, tidak apa-apa. Nyontoh nih Pak ya, nyontoh itu. Ini yang ke poin yang keempat. Nah, kemudian Rasulullah bisa dengan para sahabat, pasukan muslimin bisa memukul mundur musuh yang kepung itu. Itulah perang Khandaq. Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik pada pribadi Rasulullah, khususnya pada perang Khandaq itu. Oke, kemudian surat Mumtahanah ayat 4 dan 6 itu contoh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai imam yang bisa dicontoh menjadi uswatun hasanah. Kalimatnya juga uswatun hasanah, sama Pak.
Jadi dalam Al-Quran ada nabi atau rasul yang itu sebagai panutan kita, uswatun hasanah, dan dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan pelajari kisahnya Nabi Ibrahim dalam hal berdakwah luar biasa, tegaknya luar biasa dan bersih, hanif bahasanya dalam Quran, hanif, bersih. Kalau kemarin tajarut, bersih Pak tajarut. Ya, Nabi Ibrahim walaupun dalam lingkungan musyrik, tapi tidak ada sedikit pun keyakinan Nabi Ibrahim itu condong pada kemusyrikan, nggak ada. Bersih Pak Nabi Ibrahim. Dan ketika ayahnya memaksa Nabi Ibrahim untuk mengikuti jalan ayahnya, Ibrahim, kalau kamu nggak mengikuti saya orang tua, ragil nyembah betok, minggat deh. Minggat. Dan Nabi Ibrahim pun pergi dari rumahnya penuh dengan tawakal pada Allah. Ulah ketawakalan Nabi Ibrahim. Ya, doanya apa kan? Doanya Nabi Ibrahim enggak apa. Apa sisi Pak Indah itu bahwa Yasmin itu kan doa Nabi Ibrahim sangat berbeda. Ya, Allah tawakalnya Nabi Ibrahim, kalau aku lapar Allah yang beri makan, kalau aku haus Allah yang beri minum, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Tawakalnya luar biasa. Bisa nonton Nabi Ibrahim? Bisa nggak? Wah, doa kok. Ya, berat gitu. Baik, kemudian bacanya dibayar sendiri tenang ini. Nah, halaman 2 nih. Di era globalisasi dakwah memerlukan sentuhan teknologi ilmu dan etika dakwah. Tidak cukup dikuasai dari, tapi juga teknologi komunikasi, teknologi dakwah, dan teknologi media dakwah. Nah, ini bagus, sindiran ini. Jika dakwah menjadi tugas bersama, maka masing-masing pihak berkewajiban bersinergi dalam berdakwah. Sebab selama ini dakwah bil lisan dengan kata-kata sudah mengalami titik jenuh, betul? Mulai ya? Lo nggak bilang tadi, lo jelek? Enggak, dakwah bil lisan masih ya syaratnya ya harus ada lambe ya. Walaupun kita juga ada kejenuhan. Terbukti pelanggaran moral dan norma hukum masih terus terjadi. Korupsi masih merajalela, padahal pelakunya juga mengaku musyrik. Konsekuensi ini kan sulit. Siapa yang layak membatas korupsi? Mungkin jenengan siapa? Yang mau membatas korupsi mampu esok. Presiden, presidennya korupsi. Menterinya korupsi, DPR korupsi, polisi nggak sosok, mau balik, berarti korupsi. Maka konsekuensi itu yang susah. Ya, jadi kita kan harus konsekuen, tanggung jawab itu penting banget. Dan itu masa-masa. Jadi sikap, perilaku, watak di dalam hati itu, watak dalam hati itu, ini yang penting. Tidak mau korupsi gitu. Tak elek-elek yang agama gitu ya. Ya itulah walaupun dikatakan sandungan ya, apa-apa tersandung. Meladani Rasul berarti memahami Al-Quran, karena Rasul merupakan penjelmaan dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai umatnya, salah satu upaya Rasul adalah dengan memahami Al-Quran. Quraisyah gimana salah contoh ini? Kalau saya sisi tambahan ini, untuk mah isah masih orang-orang. Saya cuma mengambil kata-kata, bukan penjelasan tak hapus. Di kitab Al-Misbah, Quraisyah mengatakan ada 3 kata kunci dalam teladan ini. 1 ada kata uswah, 2 ada kata qudwah, 3 ada kata ittiba. Sama itu, walaupun ada perbedaan tipis. Apa itu uswah, apa itu qudwah, apa itu ittiba. Ya, dijelaskan dikit itu. Ya, kata qudwah disebutkan sebanyak 2 kali dengan bentuk yang berbeda dalam kajian-kajian tafsir Quran. Kata ittiba disebutkan diambil dari kata apa?
mengikuti tabah mengikuti memiliki derivasi yang lebih berakar disebut status 72 kali. Dalam hal ini untuk memfokuskan pembahasan harus menggunakan surat Al-Araf 158 yang berbentuk kata wattabi'u wa anna hadza sirati mustaqiman wattabi'u, ikutilah, ikuti. Ada rasul tugas nabi rasul kemudian ikuti, wattabi'u, ikuti. Wes kira penting istilah-istilah monggo dipelajari. Kemudian ayat-ayatnya halaman 3 sebab yang penting dicontoh. Beratnya tugas dai menjadi teladan dalam dakwahnya. Ancaman dunia dan akhirat menantinya bila ia tidak mengamalkan apa yang didakwahkannya. Itu risiko ini. Surat Al-Baqarah 44. Apa urunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitaba apalah taqilu. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu baca kitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Contohnya ada mengatakan tidak binafsi, dahulukan dirinya. Yuk kita mau mulai diri kita. Wes kita berbuat baik, kita memberi contoh pada orang lain. Di rumah juga gitu kan. Mana sih dengan ajaran melarang anak laki-lakinya merokok kalau bapaknya selesai merokok? Ya kan? Yunadara berani dengan mengatakan Pak Ahmad Tajir tentang merokok kalau dengan merokok itu pelo mah wes orang mati mah loh dari kesinggung lah. Iya ya, jadi kalau kita mau mempatahkan Pak Tajir larangan merokok ya jangan merokok angel. Konsekuensi kita begitu ya, orang apa-apa tujuan dari manapun rokok itu nggak bagus ya bah. Mana istri banget aku itu orang mereka tuh mau dia. Oke, kemudian kabura makan indawa yang kamu rumah kata dosa besar bagi yang mengatakan namun tidak mengerjakan. Maka saya sampaikan di pimpinan daerah kami dulu musyawarah, silakan pimpinan daerah dosul ya, dia punya pesan-pesan apa yang baik itu silakan ke depan ini gimana, semuanya saya minta waktu, ada waktu semua bicara biar Muhammadiyah ke depan di Boyolali. Wah ada usul gini bagus saya sampaikan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan yadawa kan taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum bunyanun marsus. 3 ayat saya hafal Pak Muslim karena Pak Muslim mentargetkan membaik Muhammadiyah sekolah kader harus hafal 15 ayat untuk modal dakwah. Modal terus Pak ini mau wes sudah meninggalnya modal Muhammadiyah ya. Bapak Ibu juga gitu kalau mau berdakwah. Nah ini jadi tertawa dengan Pak Muslim ya. Ya, mari kita menghafalkan ayat-ayat yang pendek itu ya. Wes 15 saja gampang. 6 kali pertemuan ngapalke 6 ayat habisnya berapa? 15 juga ya, itu SD. Wah ya ya juga nanti kalau misalnya sekolah kader itu bisa tamat gitu ya paling tidak hafal 2 juz ayatnya, hadisnya ya saurane ya arba'in nawawi gitu ya. Udahlah itu apalah tajat mubalek ya ben orang ben ketok ubah Pak Joko ke situ iso dalil gitu iso dalil tuh teteh dalil teteh. Maka betul kita ini sebenarnya harus berlatih semua Pak. Membaca Quran saja kita harus mau berlatih. Ayatnya juga
belum banyak yang pasien, ya belum taksin, ya belum taksin, takfitnya belum taksin, monggo nanti kita perbaiki. Ya. Saya katakan itu, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Bukankah dosa besar? Kemurkaan Allah lah bagi orang yang mengatakan namun tidak mengerjakan. Saya sampaikan itu asbabun nuzulnya ada 3 versi. Ya, 3 versi. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang Islam yang memandang Yahudi itu menghadap Nabi, diklaim sebagai munafik. Minta pada Nabi, ini kok nggak ada peta perang ke Nabi? Saya sudah rindu loh perang. Saya jangan perang. Saya ingin mati syahid. Saya ingin masuk surga. Bagus nggak? Bagus nggak? Cita-citanya bagus nggak? Nabi mengatakan, perang itu perintah wahyu. Kalau belum ada perintah, ya jangan perang. Ulang. Kembali lagi, mana Nabi perintah perangnya Nabi kok tidak segera perang? Sabar nunggu perintah perang. Pulang lagi. Begitu ada turun ayat perang, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum bunyan marsus itu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang dengan bersop rapi, teratur, ya ada yang memimpin, ada yang terpimpin sehingga kuat, bagaikan kuatnya bangunan yang kuat. Orang-orang yang menghadap Nabi berdiri, orang ngetok belum ini ayat perang gayane gayane usah-usul pengen perang ini barengan yang perintah perang doa-doa waburo mantan dosa iya nonton. Bahkan ya versi yang kedua itu ada yang menghadap Nabi, kalau menjelaskan memberikan pelajaran pada saya amalan yang dicintai oleh Allah pasti akan saya lakukan. Kalau jenengan ngendika mengucapkan ya amalan yang dicintai oleh Allah pasti akan saya lakukan. Bagus ya? Bagus ya? Bagus. Ya, bagus. Tapi begitu Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalannya dengan bersop itu, orang itu nggak mau. Padahal omongannya jadi yang Nabi ngendika ada amalan yang dicintai oleh Allah pasti akan dilakukan. Bagus. Ini tak terus aneh kan? Nah yang ketiga itu versinya pulang dari perang itu ada orang-orang munafik yang saat perang itu jadi berbagian duri banget. Ini karena menang perangnya itu lapor pada Nabi, saya di depan, saya bisa membunuh A, bisa membunuh B, saya bisa memukul musuh Nabi. Padahal wong sing ngomong iki nalika perang ning duri bagian beda itu kan saya gitu, itu namanya kaburoman indah. Dosa besar bagi yang ngomong yang orang nyata. Oh, 3 versi asbabun nuzul ini mangsake lah kira-kira. Awake iki kudu sing ndi kira-kira, ora nek sing klebu. Kalau dengan musrak bodong usul kok bagian iki ora makan pahlo makan. So gede. Jadi usul itu PDM yang ada pengajian rutin, nambah. Ya wes, dia nake mau wes, dia nake durang teko yo. Orang Abu Romang usulnya bagus, usul itu penting. Ya, tapi aksi juga lebih penting. Iya, jadi saya bisa ngomong. Ini yuk guru kudu iso lakoni. Aja ngasih jar iso jajar ning ora gelem nglakoni, ora iso ora gelem nglakoni. Ini figur-figur toto semua paketan pimpinan daerah, kabak, tansik, pendengar semuanya itu adalah memberikan contoh. Setuju?
hadisnya Nabi ini agak ganas ini. Rasulullah juga menggambarkan betapa nistapanya nasib orang yang bertentangan antara apa yang didapatkan dengan apa yang dia berbuat. Dari Abu Zaid bin Harithah yang berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, seseorang didatangkan pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka hingga ususnya terburai keluar, dan ia berputar-putar di neraka layaknya keledai mengitari alat penunggu gabung. Kemudian penduduk neraka mendekatinya, maka mereka berkata, wahai fulan, bukankah dulu engkau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Bukankah dulu kau jadi mubalek? Bukankah dulu kau jadi khotib? Bukankah dulu kau jadi dai? Mengapa kamu disiksa dalam neraka seperti itu? Maka mereka berkata, hei fulan, ia menjawab, benar, dulu aku memerintahkan kebaikan namun tidak kulakukan, dan mencegah kemungkaran namun aku melakukannya. Ini buat tahu saya, enggak ya ini kembarnya. Resikonya benar ya, bisa jadi membaik itu dengan rokok tergedek-gedek. Oh saya ya, enggak gitu. Ini kalau memang kita kesengajaan tidak melakukan, jangan mampu nih orang so orang itu tindak gitu Pak. Jadi jangan lalu serta-merta aku bisa melakukan gak tuh dapat begitu. Orang itu dapat itu sosek rumah sana berdosa saja. Oke. Nah kemudian ada beberapa pembagian itu keteladanan ya, dahil. Pertama keteladanan dalam bidang akidah. Yang contoh itu ada bapak-bapak ulama, pernyataan ulama itu penting itu. Ada contoh yang baik dalam hal ini yaitu ketentuan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak mengajak dengan kesalafi ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu mazhab Hambali, pendirian Hambali. Ketika ia dipenjara dan disiksa selama 3 masa khalifah, lantaran ia menentang dengan keras paham yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menurut Ahlussunnah, Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk sebagaimana paham Mu'tazilah. Ya, kemudian itu Imam Ahmad itu dipenjara sampai 3 masa khalifah, tapi keyakinannya tetap kuat, ya, keimanannya tetap kuat walaupun harus ya mati tidak gabung apa mempertahankan akidah. Dengan siapa itu? Dengan siapa itu? Mempertahankan akidah bersiap orang, ya, dengan bertahan pada akidah Islam. Kuat betul, bertahan pada akidah Islam itu di Muhammadiyah kuat betul. Umpamanya ditawari jabatan kalau Muhammadiyah kerso betul, amil lagi, ya benar loh Pak ya. Tahun 2004 saya mestinya jadi kepala sekolah, kepala madrasah, tapi yang saya disuruh pindah kartu PNU saya tolak, lantas di kepala rapat hati-hati Pak ya, jangan mengorbankan akidah, keyakinan dalam rangka mengejar jabatan. Ada nggak orang yang begitu? Oh banyak. Di Sulawesi Selatan itu ada SD tamatan PPA 2 jam ingin jadi kepala sekolah, yang nggak jadi kepala dengan tawaran asal pindah agama, mau Pak. Bener Pak, guru agama tamatan PPA, gue pengen jadi kepala sekolah tapi tantingannya ya orang berpindah ke Muhammadiyah, pindah dari Islamnya belum kan ya biro binahu binarodin binadunya, menjual agama dengan dunia. Memang Pak akidah itu mahal loh ya, keyakinan itu mahal, masa begitu ke jabatan. Nah ini kurang Pak, jadi akidah dipertahankan.
bisa nggak gitu ya, oh jauh sini kok macam loh uang rada di pimpinan daerah metu NTA klub NTA apa rada di kepala sekolah Muhammadiyah para petua di NU ini apa terus saya gak emosi gitu petua orang saya ini gak rasa gak saya ini petua pimpinan kok objek ini kan Yosef Wawar nekon Muhammadiyah ke sekolah Muhammadiyah orang Muhammadiyah dan pimpinan orang tak jadi pimpinan Muhammadiyah ya tetap sekali Islam tetap Islam siap sekali Islam tetap Islam bersama sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah sekali pengajian menandoro itu contoh dibaca sendiri. Yang kedua teladan dalam akhlak perilaku. Contoh perilaku kita, bicara kita. Ya, jangan sampailah kita mubalek dari bicara yang kotor. Ya, bicara yang maaf tidak senonoh atau ya cenderung apa yang misuk. Joroknya, saya menghindari itu walaupun kadang-kadang yo ngomong kurang ajar, ada betul-betulnya rambut naik dan ngomong gitu ya, kadang-kadang ya terceplos gitu. Ini kan rapatnya elek banget dan tidak mengarah pada seseorang. Awas, kata goblok bisa menjatuhkan jabatan ya, kadang langsung kepada orang gitu ya. Goblok kok ya, bisa ya. Akhlak, bicara yang baik, berbuat yang baik. Teladan dalam ilmu kan untuk ilmu ini memberi contoh pada anak-anak kita. Kalau orang tua sering ngaji, insya Allah anaknya juga mau ngaji Pak. Ini orang kan mau ngaji mata orang yang paling mereka ragu ngaji, ragu sinau gitu, anaknya ya mungkin ada yang mau ngaji tapi kecenderungannya ya melu-melu wong tua kan gitu. Ya saya punya teman itu saat kuliah di S2 itu ada mahasiswa yang umurnya sudah 78 tahun lulus S2 ya, dan beliau dilombakan saat menjadi satu sudah itu kon sambutan, bukan yang paling pinter tapi yang paling tua. Sambutannya itu menarik Pak. Saya mendapat gelar magister ini tidak ada fungsinya untuk saya karena saya sudah pensiun lama, sudah 18 tahun pensiun. Mau untuk apa gelar ini? Tapi saya ingin memberi motivasi, contoh nih anak-anak biar nanti mau ya, contoh. Tapi nggak ada punya, tapi generasi anaknya mungkin dicontoh. Anak saya S2 tapi S3 nya rampung ya. Anak-anak saya ini udah pinginannya ke S2 saja, S2 isin kalah Allah bapak mendorong saja ya. Jadi kita memberikan contoh ilmu di bidang ilmu walaupun ya tidak semuanya ditiru oleh anak. Rumah saya itu penuh dengan buku tapi anak-anak jarang yang mau membaca, iya kan? Sebenarnya saya dulu cinta buku, suka membaca ya. Makanya kalau dulu saya nggak mau baca pusing ya. Pernah diwawancari di Solo Pos ya. Kalau nggak suka baca pusing, sekarang sudah terbalik, baca pusing aku. Sudah tua. Oke ya. Kemudian teladan dalam ibadah, monggo Bapak Ibu nyonton itu ngalahi Pak. Kalau waktu subuh ada adzan kita sudah ngalahi duluan bangun, kita menasihati dakwah anak-anak itu pede ya. Jadi ngoyak-ngoyak anak, ngajak anak, bukan yang ngajak anak untuk ke masjid itu yang dengan itu sudah bangun duluan, pede Pak. Kalau dengan istri itu cepet-cepet terus saya bangun di sini Pak. Walaupun jadi orang tuh dipersok-pesok, nggak apa-apa. Daripada saya dibangunkan istri, saya harus lebih dulu membangunkan istri. Kok lama Pak?
Bisa aku ditanya istri, nanya istri apa gitu ya. Nah, itu pun itu nggak apa-apa. Dengan biasanya aku juga bisa bangun ke suami. Ya, bisa memberikan contoh. Ya. Memberikan contoh. Kadang-kadang ya kalau kepesora apa tapi dalam rangka memberi contoh. Bayangkan kalau bapak ibu, kalau jam 3 atau jam 4 anak-anak sudah bangun, bapak ibu masih tidur rasanya gitu. Anak-anak sudah ke masjid dengan sholat di rumah terus biar rasanya dengan pun tak rasanya nggak nyaman kan boleh dengan kotek dengan mau balik ada loh pak mau balik yang nggak pernah ke masjid itu ada loh pak ya saya pernah ngaturin mau balik gitu ke daerah Simo yang wis mati oke saya mau baru sampai di depan rumahnya itu, di depan rumahnya itu ada yang bertanya, Pak dengan panggil, Pak mau balik ini, asik nopo, asik ngelaturin isi pengajian, Allah Pak mau rata yang masjid apa yang isi pengajian, ngomong, balik mulai aku, ya, jadi kalau mau balik, ya persiksa nyotor itu Pak ya, makanya dalam buku misteri swasubuh itu. Di bagian belakangnya itu ada semacam implikasi, rekomendasi dari usulan saran ya bagi bapak ibu yang mau mencari mubalek itu layak diundang atau tidak, coba dicek ke masjid terdekatnya itu 3 kali waktu subuh yang masjid yang masjid layak diundang yang orang masjid mau diundang mereka itu disampaikan ya sekolah kamu ya jadi seharusnya yang namanya mubarak itu memberikan contoh makanya pernah saya itu jadi penyuluh agama Islam di Boyolali waktu belum ada larangan PNS jadi penyuluh saya dulu penyuluh agama Islam Boyolali Bapak F1 ya nah saat menerima honor itu dikumpulkan semua gitu ya. Nah di samping saya itu ya ada mubalek dia tadi ya ada mubalek itu ya waktu itu saya diserahin isi kultum pengajiannya saya ngisi kultuman tapi dia nggak tahu kalau saya nanti yang ngisi ketika membawa acara itu membacakan nanti isi pengajian dia ngomong dengan saya Profesor mubalek apa dan isi pengajian dong ya nggak tahu yang isi saya yo, ini untuk materi aku. Ya, begitu saya diminta ngisi, saya singkir itu. Memangnya mobile itu gak layak pengajian. Ya, memangnya mobile itu gak layak ke masjid karena saking sibuknya nih. Iya. Memangnya pimpinan daerah itu rapatnya masjid. Pimpinan cabang rapatnya masjid loh. Gimana posisi usrahnya? Contohnya di mana? Gitu loh Pak ya, jadi kita memberikan contoh gitu loh. Saat musda di Klaten itu temanya sama dengan Pak Teguh tadi ya, itu go to back masjid, kembalilah ke masjid gitu ya. Tapi tadi kembali ke masjid kita pakai dari masjid kita pakai backgroundnya itu di situ musda, go back to masjid karena itu rekomendasi dari Muhammad ya Muhammadiyah harus kembali ke masjid saya satu rekomendasinya masjid. Nah saya menyampaikan sambutan dari pimpinan wilayah ya temanya sesuai dengan tema musda sampai saya mengatakan kemungkinan maksudnya panitia musda mengapa mengambil tema ini yang lain itu biasanya panjang tentang dakwah itu kok Klaten kok mengambil temanya kembali ke masjid. Ini mungkin saya menduga mungkin dari panitia musda itu menghendaki pimpinan daerah yang terpilih nanti itu aktivis masjid. Nah, sampai saya mengatakan maka pilihlah pimpinan daerah yang aktifnya masjid. Sing ora tiyang masjid kok dipilih dadi pimpinan daerah. Mana sudah sumpah. Jadi aku dikira pemain kampanye hitam. Karena ada yang tidak aktif ke masjid akhirnya tersingkir tidak memilih lapor yang wilayah ini gara-gara sambutan pengenalan saya menggot karena musda kok merakit bab masjid lo tema ini masjid malu jelas-jelas
ya kesinggung loh. Ya kesinggungnya bagus kan. Jadi kalau pimpinan daerah kok orangnya jadi orang punya masjid kok bagus. Pimpinan cabang kok orang punya masjid juga bagus. Ada nggak? Ayo berilah contoh ya, contoh insya Allah bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi semangat. Iyalah betul ya, bismillah lah berproses kira apa contoh ini ya, apalagi kalau terkait dengan harta ya, contoh ini berat tapi kejiwaannya, jiwa lomo dermawan itu harus ada pada diri kita. Soal mampu dan tidak kan subjektif, mampu atau tidak. Dengan yang mampu iso nyanyok nonton ini. Bagi yang tidak mampu ya isoe ya, dan itu adalah rasa dengan dermawan. Ojo centil lah kok duwe kok ojo centile setengah mati. Contoh wae, contoh ini yang baik. Dan yang terakhir teladan dalam ibadah, teladan dalam berkeluarga. Moga Bapak Ibu teladan dalam keluarga kita baik-baik, sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita ngajak itu ya cetok ya. Saya susah kalau misalnya mendengarkan ceramah mubalek sing keluarganya berantakan. Ada nggak? Saya pikir loh, Pak Naib kok pegatan loh. Pak Naib gaweane ngijapi, gaweane khotbah nikah, kok pegatan kan bojone. Ada orang yang mungkin ya, terserah keluarganya berangkat mana, gaweane ngurusi wong hijab. Ya, gaweane menjabatan, tapi rada jelas. Gaweane menjab kowe usah karo bojo ya piye kan gitu ya. Wes, kita buka-buka kan sabar sampai karo bojo. Ya gitu kan, konsekuensi itu juga berat loh Pak. Ya, konsekuensi itu berat gitu ya. Ya sudahlah, tapi kita harus objektif loh Pak. Ya, jadi walaupun mungkin kita belum bisa melakukan, jangan menghalangi kita berbicara yang tidak objektif gitu loh. Saya pernah mendengar ada seorang mubalek yang kepala desa, istrinya nggak hubungan, nggak pakai jilbab, terus menyampaikannya akhirnya miring bahwa pakai jilbab itu tidak wajib karena istri saya tidak memakai jilbab. Kok ngono yo enggak no, kita walaupun itu maaf ya, mungkin ada istri atau ada keluarga kita yang tidak mau pakai jilbab, kita tetap harus menyampaikan bahwa jilbab adalah hukumnya wajib gitu loh. Jangan ketidakmampuan menyebabkan kita tidak objektif dalam menyampaikan dakwah. Ini juga saya pernah kenal batunya Pak. Saya menyampaikan pengajian di anak-anak remaja atau pasca remaja. Temanya mesti panitia tentang poligami. Gitu. Nah saya menyampaikan objektif. Jadi salah syariat Islam poligami hukumnya gini. Itu loh, bahkan undang-undang dari pemerintah poligami itu sama. Kalau suami boleh menikah lagi dengan syarat misalnya si istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ketika istri berapa tahun sakit bertahun-tahun tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri. Mabayake suami boleh menikah lagi kalau istrinya itu sakit. Kira-kira ada lagi ngomong di busuk, nggak bisa ada Pak. Tapi seneng saya itu jenisnya kakek mati busuk semua. Saya mengkritisi itu ya tentang poligami. Selang waktu sehari ada peserta pengajian datang ke rumah. Saya minta konsekuensi Ustaz. Kenapa? Nah kemarin dengan rangka kan bolehnya poligami. Jadi kan bisa nontonin. Coba terang loh. Bujuku nengok Pak. Lalu dia datang kita di poligami loh. Iya Pak juga. Dan terakhir itu dia berarti
berarti rapat semen itu aduh bater-bater aku anakku awal ya, ternyata berat juga untuk menyampaikan yang benar itu ternyata kita belum mampu melaksanakan yang benar itu. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, mohon maaf saya berdiri karena tak mati lampu tadi, seharusnya saya ada duduk. Ini sudah cukup sekut ini ya, kalau saya berdiri ini kan sakit ya. Jadi saya rasa sambil duduk ya.